Khotbah pada sore hari ini adalah mengenai perkataan yang berkuasa. Mengenai apa, saudara? Perkataan yang berkuasa. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7 ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Apau mana apau? Apau. Sakit? Sakit apa sehat? Sakit apa? Sebab ada yang malas ngaku sakit. Ada yang sakit ngaku sehat. Nggak enak badan. Ya, itu bahasa Inggrisnya not delicious body. Tidak enak badan. Ini tadi saya dengar nyanyian itu, ya terharu juga ya. Itu nyanyian Kineret itu. Yang dulu Kineret sekarang sudah jadi Kinorot. Sudah jadi besar. Mungkin satu kali kita rekam ya. Kita rekam itu Kineret, kaum ibu kita rekam, kaum bapak kita rekam dalam satu kaset. Ya. Kadang nggak ada haleluya, nggak jadinya. Nggak jadi. Saya mau rekam itu anak-anak suaranya, sebab suara anak-anak itu nggak akan kembali lagi. Ya. Kalau nanti saudara sudah beger, dan suara saudara sudah ngebas, itu suara anak-anak Kineret itu jadi Kinorot, jadi berubah ya. Jadi sember, puji Tuhan. Matius 7 ayat 27 dan 28 berbunyi begini. Kemudian turunlah, hujan itu. Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, mestinya 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Kagum. Takjub. 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yang pertama, Yesus baru mengakhiri pelajaran tentang orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak adalah orang yang membangun rumah di atas batu karang. Orang bodoh membangun di atas pasir. Batu karang cuma satu, yaitu Yesus. Jadi dia bersandar kepada Tuhan. Ya, tapi orang yang membangun di atas pasir, pasir itu lambang dunia. Ya. Orang membangun dasarnya dunia. Ya, orang berharap kepada manusia. Ya. Tinggal di rumah taman mertua indah. Ya. Berharap sama manusia. Dan ketika habis Yesus mengajar, orang yang dengar itu takjub. Nah, kata takjub di dalam bahasa Yunani dipakai kata ekpleso. E-K-P-L-E-S-O. Ekpleso. Sama-sama. Bukan, enggak pakai S. Kalau pakai S itu kopi. Espresso itu kopi. Ekpleso. Ekpleso. Yang berarti kagum. Saudara pernah mengagumi pelangi?
Saya mau tanya dulu, saudara suka kagum pelangi enggak? Pelangi itu bisa berwarna-warni dan tidak akan ada pelangi sebelum hujan. Harus ada hujan dulu, baru kita bisa lihat pelangi. Kalau saudara ingin melihat pelangi dalam hidup kita, harus lewat ujian, bukan hujan, ujian dulu. Maka orang sebelum jadi pendeta, harus diuji dulu. Menurut surat Timotius, diuji dulu. Dari karakternya, sopan apa enggak. Ya. Dari sifatnya, malas apa enggak. Dari rajinnya, dari taatnya, hormat kepada pimpinan atau enggak. Tahu tata caranya mengenai susunan, siapa yang harus dihormati, ya. Otoritasnya siapa, ini kepada siapa, dan sebagainya. Baru dipercayakan menjadi pengerja. Pengerja dulu. Dilihat pengerja ini, ada yang pengerja sampai 13 tahun pengerja. Pengerja di saya tidak lebih dari 6 tahun. Yang 6 tahun itu semua jadi. Semua jadi gembala jemaat dan sukses berhasil. Ya. Tapi kurang dari 1 tahun, pengerja sekarang ini aneh-aneh. Ada pengerja yang minta libur. Libur 2 minggu om, libur 3 minggu. Hebat sekarang. Pengerja sekarang udah kayak pegawai negeri. Minta liburan, mau cuci perut. Sebab biasa makannya dicatu, makannya dibatas. Mau libur dulu sama papa mama. Mau tidur seenak-enaknya, makan seenak-enaknya, kentut seenak-enaknya. Tidak usah kerja. Gak bisa. Yang begitu gak bisa berhasil. Harus membuktikan dulu hebatnya dia. Setianya dia. Nah, setelah Yesus mengajar begini mengenai orang bijak dan orang bodoh, reaksi orang itu kagum. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Kata berkuasa ini agak menyesatkan, ya. Sepertinya saudara seperti pemerintah gitu berkuasa. Tapi maksudnya dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat bahasa Inggris, dipakai kata having authority. Authority adalah otoritas. Maka tadi saya bilang, kita mesti belajar otoritas dulu. Ya. For he taught them as one having authority and not as scribes. Dan tidak seperti ahli-ahli dokter-dokter, ahli-ahli Taurat mereka. Yang kita akan perhatikan adalah perkataan yang penuh kuasa. Perkataan yang penuh kuasa itu bukan teriak-teriak. Ya, yang dari Manado itu, saudara, kalau khotbah yang dari Manado, asli dari Manado, khotbah teriak-teriak. Saya udah kasih tanda dari sini dulu baru bisa lihat ke belakang. Kalau kecilin karena udah orang yang teriak-teriak itu nggak usah pakai mic lagi. Karena dulu biasa dia khotbah di hutan. Kalau di hutan, saudara, harus khotbah keras. Memang kalau di Manado harus di hutan, di tengah lapangan, di hutan, di pedalaman itu harus khotbah keras, pakai petromak terangnya sampai. Ya. Sekarang nggak usah ada pengeras suara. Tapi yang dimaksud dengan kuasa di situ adalah otoritas. Kenapa saya dengar perkataan Yesus, kok hati saya nyaman? Suaranya membebaskan, firman-Nya menenangkan hatiku. Kenapa saya kalau dengar firman Tuhan, hati saya kok tenang? Kenapa kalau saya sembahyang, hati saya tenang?
Kenapa kalau saya berdoa kepada Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, begitu amin, hati saya lega. Ya. Nah, saudara bayangkan ini. 18.878 gereja Pantai Kosta di seluruh Indonesia, itu pendetanya tidak dapat gaji. Dan heran, sekolah Alkitab selalu dipenuhi oleh mereka yang ingin menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena mendengar firman Tuhan Yesus yang penuh otoritas, yang penuh dengan kuasa. Ya. Kata exousia atau otoritas tadi artinya penuh kapasitas. Kapasitasnya penuh. Saya bawa gitar yang aneh, itu pakai baterai. Baterai kapasitasnya full. Ya. Sama dengan ini juga ada baterainya. Kapasitasnya full. Kalau kapasitasnya full, ada tandanya hijau. Kalau sudah berkurang, merah. Kalau habis, hitam. Ya. Maka saudara yang mukanya hijau, itu full kapasitasnya dari Tuhan. Kalau sudah merah, itu separoh. Kalau udah mati, mesti pakai bedak. Ya, karena sudah kapasitasnya sudah kurang. Nah, lalu berkali-kali dalam Injil Matius, Yesus berkata, kita mundur dulu, Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke 20. Saudara yang baca, 2, 3. Stop. Aku berkata kepadamu, perkataan. Ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 21, perhatikan ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Maksudnya itu Taurat, kitab Taurat. Kamu sudah dengar. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus ayat 22, saudara baca. Tetapi, sama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang berani menandingi Taurat? Kalau bukan dia Tuhan. Dulu Taurat dikasih oleh Allah kepada Musa. Kamu sudah dengar firman nenek moyang kita. Jangan membunuh. Tapi aku berkata. Berarti dia ini Tuhan, Allah. Sebab dia berkata, aku punya hukum yang baru. Aku berkata kepadamu, orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, saudara jangan susah kalau orang bilang kita kafir. Sebab di sini orang yang ngomong kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Makanya jangan suka jahil. Jangan suka jahilin orang yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan 24. 25. 26. Ini. Aku berkata kepadamu. Berkali-kali saudara ketemu ayat ini dalam Matius 5. Aku berkata kepadamu. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman perjanjian lama. Jangan berzina. Saudara, banyak orang anggap kalau dalam Yesus itu lebih gampang. No. Lebih halus. Iya, 28. Tetapi aku berkata kepadamu. Tuh, dia lagi berkata. Makanya penuh kuasa perkataannya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi ini firman
untuk lelaki. Sebab setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, bahasa Indonesia lama, bergerak syahwatnya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dosa zina tetap tidak ada kompromi dari Tuhan.